Jadi apa itu perintah-perintah Tuhan? Apa itu kita lakukan berbuat baik? Gimana caranya kita bisa berbuat baik? Gimana caranya kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan? Bahwa perintah-perintah Tuhan itu adalah salah satunya apa? Berbuat baik. Ayat firman Tuhan berbicara, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi terlebihnya itu kita kasih Tuhan dulu. Kita kasih Tuhan Allah kita, baru kita kasih sesama kita. Makanya salib itu seperti ini, saudaraku. Itu perintah Tuhan, dan disini katakan perintah Tuhan tidaklah berat. Kita mikir Alkitabnya kan tebel nih ya. Wah, banyak kali perintah Tuhan. Gimana nih bisa melakukan semuanya ini? Di sini katakan perintah Tuhan tidaklah berat. Kita adalah anak-anak Allah, amin. Di sini dikatakan bahwa kita mengasihi, ayat 1 Yohanes 5 ayat 2, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Jadi ada contoh, saudaraku ya. Apakah tadi judul tadi, apakah taat dan kasih? Apa itu taat dan apa itu kasih? Mari kita baca lagi Efesus 6 ayat yang ke Efesus 6, dari yang pertama kita baca sampai ayat yang ke-9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitlah amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Di sini garis bawahi ayat yang ke-6. Jangan hanya, di sini katakan ayat ke-5, hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, hati orang itu, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat yang ke-8 tadi, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balas dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Judulnya tadi adalah taat dan kasih. Apa contohnya kalau taat, saudara? Misalnya kita di sekolah ya, ada guru bilang, Maya, kerjakan PR-mu nomor 1 sampai nomor 10. Nanti kau taruh di meja jam 8.30. Saya lakukan. Tapi ada dua contohnya. Satu, saya lakukan dengan gini, aduh males sekali aku sama si guru ini ya kan. Kulakukan aja lah, supaya apa? Supaya dia itu gak menghukum saya. Saya lakukan dengan berat hati, saudara. Saya lakukan 1 sampai 10. Dan itu saya taruh 8.30. Itu yang adalah taat. Tapi apakah kita menggunakan hatinya dia? Apakah dia melakukan dengan sungguh-sungguh kepada guru dia itu? Yang kedua adalah dia taat, seperti Maria taat kepada Tuhan Yesus yang mendengar dia berkhotbah. Dia taat seperti ini, saudaraku. Dia melakukan PR-nya sampai seperti dia melakukan dengan segenap hati, dia melakukan dengan gembira, karena itu adalah guru dia menghormati gurunya. Dan di tanggal ke-30 ditaruh di meja dengan rapi, dan dia sangat senang sekali saat gurunya menerima itu dengan senang juga, bahwa anakku sangat taat dengan apa yang kubilang dilakukannya. Dia setia dan taat kepada saya. Apa perbedaan yang pertama sama yang kedua? Yang pertama kita istilahnya, saudara ya, ada contoh misalnya kan, ada orang misalnya nyuruh kita, tolong dulu ambil ini, malas sekali suruh aku, pasti gitu kan, kebanyakan kita kan mikir kan, siapa kali dia kita nyuruh kita enggak. Tapi kalau misalnya ada orang nyuruh kita, tapi kita bilang, oh iya kita ambil, kita kasih ke dia. Apakah kita melakukan dalam hidup ini, kita koreksi diri, apakah kita dalam hidup ini kita suka sekali yang namanya itu bertinggi hati, saudara? Istilahnya kalau misalnya Tuhan suruh kita sesuatu, ini firman Tuhan, kita bilang, aduh Tuhan nanti dulu lah, aku masih muda, tunggu 40-50 aku baru melakukan firman-Mu, capek kali melayani Kau Tuhan. Atau kita mikir, oh aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena aku mengasihi dia. Atau kita ngelakuin karena, oh ya
iyalah memang karena bapakku suruh, mamaku suruh, hari Minggu memang harus disuruh pakai baju baru bagus, harus ke gereja, memang harus ke gereja tiap hari Minggu. Apa yang membedakan taat dan kasih, saudara? Apakah kita contoh orang yang taat kepada Tuhan? Apakah kita contoh orang yang mengasihi Tuhan dan setia dan taat juga sama Tuhan? Atau kita bahkan tidak semuanya disuruh guru kita 1-10 PR sama tolong 30, kita nggak ngerjain PR 1-10 dan kita juga nggak taruhnya tempat tolong 30. Kita sebagai orang Kristen, ciri-ciri Kristen kita tuh sebagai ciri-ciri seperti apa? Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan firman-Ku, injili orang-orang, mengasihi orang, selamatkan orang-orang, kasihi Allahmu dengan sungguh-sungguh, tidak berat kata Tuhan di sini dikatakan. Tapi mengapa kita merasa kok berat sekali menjalankan firman Tuhan itu? Saya beri ilustrasi contoh. Gak usah bingung. Pertanyaannya, di saat kita merasa hidup kita susah, udah susah, ya kan? Orang minta tolong pula sama kita, minta pinjam duit. Wah, itu paling parah kan itu. Misalnya kita lagi susah, lagi nggak mood banget, minta ngomong sama orang, minta tolong orang, tolong kita, nggak mood banget lah. Susah lah hidup kita. Tiba-tiba Tuhan suruh kita memberi sama orang. Apa yang tanggapan kita, saudara? Kalau kita lagi susah, kita lagi menderita, kita lagi nggak mampu untuk ngapa-ngapain, tiba-tiba Tuhan suruh, Maya, layani aku, Maya layani orang itu, Maya kasihi mereka, Maya beri mereka. Aku tahu kamu kekurangan, aku tahu kamu nggak memiliki apa-apa, tapi kalau Tuhan bilang beri pada mereka apa yang mereka butuhkan, sekalipun saya, saudara, misalnya saya cuma punya dompet 5.000, tapi saya melihat orang di sana kesusahan. Apa salahnya kalau kita ini memberi kepada dia 5.000? Saya merasa ini ilustrasi. Saya merasa hidup saya ini menderita, uang saya nggak ada. Tiba-tiba saya punya 5.000, cuma punya 5.000. Di bempuk merasa udah nggak ada lagi duitnya. Tapi karena saya melihat ini orang sakit, saudara, dan membutuhkan pertolongan, saya beri mereka. Apa rasanya kalau misalnya kita merasa terluka, sakit, menderita, tapi kita bisa masih memberi kepada orang? Apa yang kita rasakan, saudara? Kita rasakan sukacita dari Tuhan. Kita rasakan kasih yang mengalir Tuhan. Kita rasakan, Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, di saat aku taat dan setia dan mengasihi Engkau, aku percaya Engkau memberkati dengan melimpah. Engkau sanggup mengubah hidupku, Tuhan. Engkau sanggup mengubah hidupku yang menderita. Aku percaya Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Di saat kita merasa sedih, saudara, di saat kita masih menderita, di sini dikatakan, kita buka ini ayat paling penting, saudara. Yunus 2 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, tetapi aku, di saat saya menyiapkan khotbah ini, saudara, malam-malam setelah bunda saya ulang tahun, saya pulang, saya siapkan khotbah. Saya nangis di saat Joe telepon saya untuk minta makan obat sama papa saya baru saja menangis doa kepada Tuhan. Di Yunus 2 ayat 9 saya berkata, Tuhan, jika memang ini perjalanan hidupku Tuhan, jika memang ini perjalanan keluargaku dan hidupku Tuhan, kami mau Tuhan, kami cuma menyenangkan hatimu Tuhan. Tidak ada lagi yang kami bisa berikan selain ucapan syukur, dupa yang kami bakar untuk Engkau Tuhan. Ucapan syukur Tuhan, apapun keadaan kami sekarang Tuhan, kami bersyukur padamu Allah yang ajaib. Kami bersyukur karena kami percaya Allah kami Allah yang sanggup mengubah hidup setiap orang yang menderita, yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Kita buka, saudaraku. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mataat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam logam
Itulah saudaraku ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi di saat keadaan kita sangat sulit, Tuhan berkata, apa yang sulit bagimu tidak sulit bagimu. Apa kita merasa hidup kita sangat-sangat berat sekali? Percayalah saudaraku, saya sudah mengalami, keluarga saya sudah mengalami. Di balik segala yang tidak enak, di balik segala keadaan yang sangat rumit, di balik keadaan yang sangat tidak masuk di akal untuk kita merasakan Tuhan, kok bisa begini hidupku Tuhan? Kok bisa hancur hidupku Tuhan? Kok bisa Engkau izinkan ini terjadi hidupku Tuhan? Karena aku mengasihimu Tuhan. Tapi ini yang ku dapat, jangan kecewa sama Tuhan saudara. Di balik keadaan yang hancur, di balik keadaan yang rumit, kita serahkan, kita persembahkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Di saat kita tidak mampu melakukan apapun lagi, kalau kita masih bisa, masih sanggup untuk bantu orang, untuk berkati orang, kita berkati orang. Kalaupun kita kekurangan, kita nggak takut kita ini nggak makan besok, nggak makan lusa, atau nggak makan kapan-kapan. Tapi kita percaya Tuhan, aku pegang pada tanganmu Tuhan. Apapun yang kau mau dalam hidupku Tuhan, apapun kau ingin aku lakukan Tuhan, aku lakukan Tuhan. Karena aku bukan seperti orang yang taat, karena aku bersungguh-sungguh untuk melakukan tapi supaya itu selesai saja, supaya tetap. Tidak Tuhan, saya menjadi orang yang taat tapi mengasihi Engkau Tuhan. Untuk melakukan dengan mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan, mengasihi Engkau, melayani Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan, mengasihi bersama kami Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Keselamatan dari Allah yang hidup. Keselamatan kita datang dari siapa? Dari Tuhan, amin. Apapun keadaan kita, apapun problem yang hidup kita, kita tidak mau menyerah, amin. Susah, amin. Kita bareng sama Tuhan, amin. Yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Di saat kita merasa kesukaran, kita sudah dijelaskan bahwa kita hanya berharap sama Tuhan dan keselamatan datang dari Tuhan, amin. Gimana cara kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita saudara? Kalau kita merasa susah sekali, tadi saya sudah jelas kita mau mengucap syukur, kita berpegang sama Tuhan. Tuhan mau melihat hati kita saudara. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Kita kadang mikir Tuhan, apalagi ya alasan untuk aku bisa percaya Engkau, apalagi alasan aku bisa berharap lagi pada Engkau Tuhan. Karena aku udah sangat-sangat tidak mungkin Tuhan. Apa yang membuat kita merasa hidup kita ini untuk bisa lagi semangat lagi hidup ini, untuk bisa lagi bersuka sama Tuhan? Apa alasannya saudaraku? Tadi saya bilang keselamatan dari Allah itu nyata. Di sini katakan, apa yang ku nazarkan akan kubayar. Di sini katakan Yunus 2 ayat 9. Apa yang kita nazarkan saudaraku? Misalnya kita lagi sakit, tiba-tiba ditolong Tuhan, kita nanti Tuhan, aku nanti mau menjadi pelayanmu. Apa yang kita nazarkan sama Tuhan saudara? Tadi kita udah naikkan ucapan syukur, persembahan korban bagi Tuhan. Apalagi kalau misalnya kita udah keadaan yang termasuk, kita bisa masih dibantu orang lagi. Apalagi yang kita harus lakukan supaya kita merasa Tuhan, aku masih sanggup Tuhan. Tuhan, aku masih mau bersukacita Tuhan. Tuhan, aku masih mau bersemangat Tuhan. Apa yang buat alasan kita semuanya masih bisa semangat lagi bersama-sama dengan Tuhan? Bahwasanya Tuhan, bahwa kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Allah kita. Kalau kita mengasihi istri kita, mengasihi anak kita jahat, karena kita mikir, kok jahat kali anakku ini ya, kok tega kali gitu, kok susah kali diatur gitu. Atau kadang istri kita berantem, kok dia nggak ngerti-ngertiin aku, dia nggak ngerti-ngertiin aku gitu. Apa yang membuat kita merasa kita masih bisa
go on dalam hidup, masih bisa berjalan dalam hidup ini. Kalau dalam keadaannya seperti apapun. Saya alami juga, saudaraku. Saya pribadi juga mengalami Tuhan dari hari demi hari, bukannya makin enak, tapi makin semakin sulit, makin rumit, makin berat, makin gak ada kayak putus asa, makin harapan. Apa yang membuat kita di keadaan kita saat kita putus asa, saat kita merasa Tuhan, gimana ya supaya aku bisa lagi jalan dalam hidup ini? Istilah kalau Tuhan nggak tolong sekarang, mungkin sekarang aku nih mati lah istilahnya. Gimana kita bisa memiliki iman, saudara? Iman kepada Tuhan. Kita tadi bilang kalau Tuhan ada apa keadaan, aku mau tetap bersyukur padamu. Aku mau mengasihi Engkau seperti orang yang taat dan setia, tapi tidak ya bersungguh-sungguh, saudara, yang betul mengasihi Tuhan. Tapi gimana caranya kalau keadaan kita tadi yang tidak enak kan, saudara? Tadi saya bilang Tuhan, aku mau bersyukur, iya, mau bersyukur. Tapi kalau keadaannya sangat tidak enak, yang membuat kita merasakan bahwa kita masih bisa masih go on, itu adalah kita baca firman Tuhan tadi bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam kita, jadi apalagi yang mesti kita pikirkan kalau kita jalan dalam hidup ini, saudara? Apalagi yang perlu kita ragukan, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Kita selalu kadang-kadang khawatir gimana, tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap berpandang kepada Tuhan, saudara? Tetap bisa jalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Bahwa kita harus apa, saudaraku? Bukan harus, tapi kita mau apa? Mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Mengerti apa tujuan Tuhan membentuk hati kita, memurnikan hati kita, saudara. Tuhan bukan cuma mau menguji kita, tapi Tuhan mau apa? Memurnikan hati kita. Ada amin? Siapa yang mau dimurnikan hatinya di sini? Mau melayani Tuhan, amin? Mau memuji Tuhan? Mau bersemangat untuk tetap bersuka cita dalam Tuhan, amin? Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan.